Selamat belajar, Ibu dan Bapak Guru. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul memahami murid. Pada materi kali ini, kita akan belajar tentang identifikasi kebutuhan kognitif umum. Mari kita mulai dengan menyimak percakapan berikut. Ya, saya setuju dengan kuis IPAS. Murid-murid saya kok kecil-kecilnya. Padahal saya sudah berusaha menjelaskan materi sebaik-baiknya. Wah, sedihnya jangan lama-lama ya Pak, harus semangat lagi. Mungkin karena Bapak masih masa adaptasi. Pak Arif kan baru banget di sini. Coba Bapak ceritakan bagaimana kondisi kelas Bapak. Semoga saya bisa bantu memberikan solusi. Sepertinya para murid mengerti saya. Tapi ada juga yang berbisik-bisik di depannya saat saya sedang menjelaskan di kelas. Lalu kalau saya memberikan pertanyaan, ada beberapa murid yang suka bicara dulu sama temannya yang bahasa daerah mereka. Saya tidak mengerti mereka bicara apa. Setelah itu, murid tadi menjawab pertanyaan saya, meski dengan ragu. Oh, nah itu Pak. Bahasa yang mereka gunakan sehari-hari di sini adalah bahasa daerah. Karena itu bahasa ibunya hanya sebagian murid yang terbiasa dengan bahasa Indonesia. Jadi terkadang mereka yang terbiasa bahasa daerah meminta bantuan temannya yang terbiasa bahasa Indonesia. Wah, kalau begitu, akar masalahnya adalah mereka tidak memahami bahasa pengantar yang kita gunakan. Bisa jadi Pak Arif, kalau boleh memberikan saran, mungkin Pak Arif bisa sambil belajar beberapa kosakata bahasa daerah di sini, terutama untuk kata-kata yang sering digunakan pada instruksi Pak, atau kata-kata kunci dalam setiap materi. Jadi saat mengajar bisa menggunakan dua bahasa daerah dan bahasa Indonesia untuk membantu pemahaman mereka. Bagus tuh idenya. Nanti tolong ajarkan saya, Bu. Sama-sama Pak Arif. Iya, tentu boleh. Oh iya, kan Bapak mengajar IPAS. Mungkin bisa juga menggunakan materi untuk kasus, gambar, objek, dan alat peraga yang ada di rumah ini. Agar pembelajaran juga jadi lebih menyenangkan, Pak. Iya, benar, Bu. Setuju. Nah, saya nanti akan coba mengeksplorasi lingkungan sekitar sini agar anak-anak lebih semangat juga ya. Terima kasih sekali lagi, ya. Nah, bagaimana dengan Ibu dan Bapak? Apakah pernah mengalami masalah mengajar berkaitan
mengamankan sehari-hari murid. Di materi sebelumnya, guru dan bapak guru telah mempelajari semua area kebutuhan belajar murid, seperti kognitif, verbal, atau orientasi, afektif, emosional, dan psikomotor. Pada materi kali ini, kita akan menjelaskan pada area kebutuhan kognitifnya. Tapi, dalam kebutuhan kognitif yang akan kita bahas bukan melulu pada kemampuan intelijensi yang biasanya dilihat dari skor IQ atau sejenisnya. Dalam pembelajaran yang berpusat pada diri, guru perlu mempertimbangkan kemampuan berpikir mereka agar dapat memberikan bantuan atau bimbingan yang tepat. Mengapa? Karena mereka telah memiliki pengetahuan yang mereka pelajari sendiri yang didapat dari materi sebelumnya, dari rumah, dan lingkungan sekitarnya, termasuk kemampuan berbahasa. Ketika murid belajar dalam bahasa yang mereka pahami, mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk memahami berbagai materi pelajaran serta bahasa lain yang bukan merupakan bahasa ibunya. Hal ini juga mendukung pengembangan kemampuan kognitif umum yang lebih baik. Ini sesuai dengan prinsip dasar ilmu kognitif bahwa pengetahuan baru dibangun di atas pengetahuan yang sudah ada. Selain itu, mereka juga lebih betah dan menikmati pengalaman belajar di sekolah. Bahkan tidak sampai di situ saja, modal kemampuan berbahasa yang baik ini memiliki banyak efek positif. Efeknya tidak berhenti ketika murid menyelesaikan sekolahnya, tapi akan terus berpengaruh dalam memaksimalkan potensi untuk meniti karir dan mencapai cita-citanya. Maka, seperti saran Bu Sylvia dan Pak Ade, setiap guru perlu mengenali bahasa utama yang digunakan oleh setiap murid agar pembelajaran berjalan efektif. Ini merupakan bagian dari identifikasi kebutuhan kognitif murid. Cara yang paling mudah adalah dengan bertanya langsung kepada murid. Cara ini dapat ibu dan bapak lakukan saat memulai tahun ajaran baru. Tanyakan kepada murid kita bahasa apa yang mereka gunakan di kesehariannya. Setelah identifikasi awal, lanjutkan dengan validasi melalui beberapa cara. Pertama, menganalisis topik belajar. Di awal semester, guru bisa menyebutkan atau menulis di papan tulis topik-topik yang akan dipelajari. Lalu bertanya pendapat murid-murid mengenai topik tersebut. Guru bisa mengamati bagaimana kemampuan berbahasa murid dalam menyampaikan jawabannya. Kedua, membuat tulisan bebas. Guru bisa meminta murid membuat tulisan tentang suatu topik yang mereka minati. Berikan panduan yang berisi hal-hal apa saja yang harus ada dalam tulisan. Misalnya, alasan kenapa mereka menyukai topik tersebut, atau apa manfaat yang bisa diperoleh jika mempelajari topik tersebut. Ada kemungkinan untuk murid yang terbiasa menggunakan bahasa daerah akan memasukkan beberapa pengetahuan bahasa daerah dalam tulisan. Ketiga, melakukan pre-assessment. Guru bisa membuat beberapa pertanyaan tentang topik yang akan ditulis. Cara ini bisa kita lakukan untuk mengetahui pengetahuan dasar yang telah dimiliki. Cara ketiga ini akan dibahas lebih lanjut dari asesmen kedua. Pada setiap materi pelajaran, ibu dan bapak guru juga bisa melakukan identifikasi kata murid dan kosakata baru yang akan muncul, baik pada lisan atau sumber belajar. Agar nantinya kata-kata tersebut bisa dijelaskan dengan perlahan kalau diulang-ulang. Ibu dan bapak guru hebat, setelah melakukan identifikasi awal dan validasi, kita bisa membuat pemetaan karakteristik murid dan strategi pembelajaran. Tabel pemetaan tersebut bisa dilihat pada lampiran yang disertakan dalam materi. Catatannya, contoh tersebut tidak baku. Ibu dan bapak guru bisa menyesuaikan dengan karakter dan
Karakteristik murid Pak Arif termasuk kelompok level perumahan karena beberapa murid sudah memahami frasa lisan sederhana dan ada juga yang berbicara dengan lagu-lagu. Strategi yang disarankan dosen dia sudah sesuai dengan kebutuhan murid, yaitu dengan mengenali beberapa kosakata dalam bahasa daerah. Ibu dan Bapak Ibu, kita akhiri materi kita di sini. Kesimpulannya, dengan membuat pemetaan akan lebih mudah bagi kita untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, juga membantu mereka menjalani proses pembelajaran yang efektif. Sekarang kita bisa ingat kembali seperti apa sajakah karakter murid yang ditemui di kelas. Selamat mengidentifikasi kebutuhan kognitif mereka ya. Selamat belajar Ibu dan Bapak Ibu hebat. Salam dan bahagia. Apakah Bapak dan Ibu mengalami hal yang sama dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Apakah ada cara mengidentifikasi yang memudahkan guru tetapi tetap dapat mengakomodasi kebutuhan murid? Yuk cari tahu. Bapak dan Ibu dulu, identifikasi kebutuhan belajar perlu dilakukan agar kita dapat menyesuaikan rencana pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid. Hal ini karena murid akan dapat belajar secara optimal saat diberi tantangan dan ruang untuk mengembangkan potensi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hidup mereka. Contohnya, saat guru mendapati beberapa murid masih belum memiliki kosakata yang memadai untuk memahami teks berbahasa Inggris mengenai kehidupan sehari-hari, guru dapat memberikan dan mendiskusikan beberapa kosakata yang dapat membantu murid memahami teks. Atau, guru juga dapat memberikan terlebih dahulu teks yang lebih singkat dengan kosakata yang secara umum sudah dipahami murid. Selanjutnya, guru dapat memberikan teks dengan kosakata baru yang lebih banyak. Lantas, apakah identifikasi kebutuhan belajar ini hanya dapat dilakukan di awal-awal ajaran saja? Tentu tidak. Identifikasi
belajar dapat dilakukan selama proses pembelajaran sesuai kebutuhan guru. Kemampuan peserta didik yang terus berkembang memungkinkan identifikasi dilakukan secara berkelanjutan. Lalu, apa saja kebutuhan yang perlu diidentifikasi dari murid? Selama ini, Bapak dan Ibu seringkali merasa harus mengidentifikasi banyak hal saat identifikasi kebutuhan belajar murid. Padahal hal utama yang perlu diidentifikasi dari murid adalah kesiapan belajarnya. Guru perlu mengidentifikasi kesiapan belajar murid untuk mengetahui kompetensi awal atau prasyarat yang dimilikinya berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Guru dapat menggali informasi tersebut melalui ragam aktivitas yang berkaitan dengan kompetensi prasyarat. Aktivitasnya bisa seperti bermain kuis, tanya jawab, atau tes tertulis. Selain itu, guru juga dapat melakukan pengamatan untuk mendapatkan informasi tersebut ataupun uji keterampilan seperti keterampilan olahraga pada mapel PJOK. Dengan mengetahui kompetensi awal atau prasyarat murid, guru dapat menemukan titik awal materi yang akan dipelajari. Lalu apakah guru juga perlu melakukan identifikasi minat ataupun cara belajar murid? Saat mengidentifikasi kebutuhan belajar, hal utama yang perlu diidentifikasi adalah kesiapan murid yang mengikuti keterampilan prasyarat untuk memahami suatu topik pembelajaran. Kemudian, dalam proses pembelajaran, guru dapat berupaya menunjukkan dengan murid melalui ragam aktivitas dan mengeksplorasi beragam cara belajar murid terhadap materi. Artinya, minat dan cara belajar tidak harus diidentifikasi dengan proses terpisah dari pembelajarannya. Misalnya, guru dapat melibatkan murid untuk menentukan tema apa yang akan dibahas dalam materi. Contohnya, saat murid akan mempelajari materi teks prosedur, guru dapat meminta murid untuk memilih tema apa yang lebih mereka sukai, seperti memasak, otomotif, olahraga, atau seni dan gaya hidup. Hal ini dilakukan agar murid dapat merasakan keterkaitan materi pembelajaran dengan minat dan kehidupan mereka sehari-hari. Saat mengamati pada kegiatan persepsi, melakukan nanya jawab, menggali pengalaman murid, atau memperhatikan tema atau topik yang murid pilih atau bahas, guru secara tidak langsung dapat mengetahui minat murid tanpa harus mengidentifikasinya secara khusus. Begitu pula dengan cara belajar. Melalui proses pembelajaran dan pemberian ruang bagi murid untuk memilih cara belajarnya, secara otomatis guru sudah memenuhi kebutuhan belajar murid tanpa harus meluangkan waktu khusus untuk mengidentifikasi cara belajar murid. Misalnya, membebaskan murid untuk memilih mengerjakan tugas secara mandiri atau berkelompok. Jadi baik minat maupun cara belajar tidak harus diidentifikasi secara khusus ya. Cukup berikan ruang dan pilihan agar murid dapat mengeksplorasi minat ataupun cara belajarnya. Dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, guru dapat memilih cara yang paling nyaman untuk dilakukan. Yang paling utama dalam proses identifikasi kebutuhan murid adalah guru dapat mengenali kompetensi awal murid untuk kesiapan belajarnya. Selanjutnya, rancang pembelajaran sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan belajar murid. Variasikan proses belajar untuk memfasilitasi murid mengeksplorasi beragam minat maupun cara belajar yang mendukung tercapaian tujuan pembelajaran. Pada dasarnya, mengidentifikasi kebutuhan belajar adalah sebuah proses yang dapat terus berjalan selama pembelajaran. Respon murid terhadap kegiatan pembelajaran adalah hal yang berharga bagi guru untuk memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Seiring berjalannya waktu dan pengalaman belajar, guru akan semakin memahami kebutuhan belajar muridnya. Jadi, apa benar identifikasi kebutuhan belajar murid sulit dilakukan? Fokus pada hal esensial dengan mengutamakan kesiapan belajar akan membuat proses identifikasi kebutuhan belajar lebih mudah bagi guru. Proses ini akan membantu guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan murid sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, pastikan identifikasi kebutuhan belajar dapat mengoptimalkan proses belajar murid.
murid mencakup beberapa aspek, yaitu pengetahuan emosional, bahasa sosial, dan kognitif yang membantunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan memahami kesiapan belajar, guru akan dapat mengajar secara efektif sesuai dengan kebutuhan murid. Mari kita kenali lebih jauh tentang kesiapan belajar murid dan cara mengidentifikasinya. Mengapa perlu mengidentifikasi kesiapan belajar murid? Lalu, untuk menjadi data awal sebagai dasar perencanaan dan perencanaan pembelajaran dan diferensiasi sesuai kebutuhan murid. 2. Untuk membantu pendidik mengetahui pengetahuan atau ketahanan awal murid dalam suatu lingkup materi. Apa yang pendidik rasakan saat mengidentifikasi kesiapan belajar? 1. Pemahaman tentang materi yang menjadi dasar memahami materi yang akan diajarkan. Misalnya, sebelum mengajarkan materi penggunaan, murid perlu memahami tentang kuantitas dan manfaat. Keterampilan yang berhubungan dengan kata-kata emosional, bahasa dan sosial yang mendukung murid dalam proses belajarnya. Apa identifikasi kesiapan belajar murid perlu dilakukan? Identifikasi kesiapan belajar murid dapat dilakukan sepanjang pembelajaran sesuai kebutuhan pembelajaran, namun berikutnya di awal semester atau saat memulai lingkup materi baru. Teknik dan instrumen identifikasi. Saat identifikasi kesiapan belajar murid, guru dapat menggunakan teknik yang belajar dan instrumen asesmen apapun sesuai kebutuhan pembelajaran. Contoh teknik asesmen: observasi, kinerja, dan tertulis tulisan. Instrumennya ada kuesioner, checklist, catatan anekdotal. Hindari melewatkan tahap lanjut, tidak lanjut dalam identifikasi kesiapan belajar murid sebagai dasar merancang pembelajaran terdiferensiasi. Jika dilewatkan, proses identifikasi kesiapan belajar akan sia-sia dan guru akan kembali terjebak dalam pembelajaran yang tidak berpusat pada kebutuhan murid. Menjadikan proses identifikasi kesiapan belajar bagian dari penilaian akhir murid akan sebuah lingkup akademik. Proses ini adalah titik awal pembelajaran, sehingga tidak adil bagi murid jika penilaian dilakukan sebelum memulai eksplorasi dalam pembelajaran. Metode identifikasi untuk murid kelas 1 sebaiknya tidak berupa tes tertulis atau tes individual yang membuat murid tidak nyaman. Berasumsi bahwa murid yang cenderung tertinggal atau akan cenderung memiliki pengetahuan keterampilan awal yang kurang memadai untuk semua lingkungan ini. Hal ini mungkin saja seorang murid memiliki pengetahuan dan keterampilan yang banyak di satu lingkup materi, namun berbeda di materi yang lain. Contoh identifikasi kesiapan belajar murid sebagai asesmen awal pembelajaran. Kelas A, kelas 1 SD, materi pembelajaran IPAS, lingkup materi cuaca. Tujuan menyebutkan ragam cuaca. Pembelajaran tujuan pembelajaran menyebutkan ragam cuaca keterkaitannya dengan aktivitas sehari-hari. Kesiapan belajar murid yang perlu dipetakan, pengetahuan benda dan gejala alam. Keterampilan merespon pertanyaan secara verbal maupun gestur. Membaca nyaring buku berjudul Saat Turun Hujan. Beberapa pertanyaan yang diajukan saat membaca buku bersama murid. Apa yang kamu lihat di gambar? Apa yang sedang terjadi di gambar? Contoh pembagian tentang anekdotal.
Berbicara dengan publik saat merespon ajakan untuk menunjukkan ibadah kebesaran yang benar. Untuk yang berkaitan telah siap, mampu menyebutkan atau menunjukkan gariskan mengenai satu atau lebih benda dan beberapa alam yang diberikan. Menceritakan kondisi yang dilihat pada benda atau secara langsung. Untuk anak-anak yang belum siap, di sini terlihat dengan anak belum dapat menceritakan kondisi alam yang dilihat secara benda atau secara langsung. Berbicara dengan lirik, mencoba menceritakan kondisi alam yang dilihat pada benda ataupun secara langsung. Menceritakan kondisi yang tidak berhubungan dengan yang dilihat di gambar ataupun yang dilihat secara langsung. Untuk anak-anak yang sudah siap untuk menceritakan kondisi ini, menceritakan kondisi hubungan dengan yang dilihat pada gambar atau secara langsung dalam satu atau lebih dari dua kalimat. Rencana digitalisasi pembelajaran bagi murid dalam tahap perlu bimbingan. Belum menyiapkan satu masuk guru siap untuk mengenalkan benda alam yang dapat ditemukan dengan dalam dua kondisi cuaca cerah dan hujan dengan menggunakan benda. Guru melakukan bimbingan secara berkelompok untuk membantu murid mengenal benda alam. Setelah murid mengenali benda-benda alam, guru akan membantu murid menghubungkannya dengan gejala alam terkait cuaca melalui beberapa pertanyaan otomatis. Beberapa contoh pertanyaan otomatis yang digunakan. Jika kita lihat awan berlarut di langit, apa ya kira-kira yang akan terjadi? Jika langit berwarna biru dan matahari terlihat, apa ya cuacanya? Bagi murid dalam tahap telah siap, mengajak murid untuk mengidentifikasi ragam cuaca berdasarkan gejala alam yang dilihat secara langsung atau dengan pengamatan. Mengajak murid untuk mengidentifikasi pakaian atau peralatan yang digunakan dalam cuaca tertentu. Mengajak murid untuk menjelaskan fungsi atau peralatan yang digunakan dalam cuaca tertentu. Referensi nanti rangkuman ke iya, semuanya itu. Bukan beda lagi. Ini satu tetapi ini pernah dengan dedikasi ke kesiapan belajar. Kebetulan. Cuaca itu kita nanti hujan juga, hujan panas juga musim kan kita sudah praktek hujan salah apa hujannya asesmen.
Untuk mendapatkan data otentik, maka teknik kedua yang disarankan adalah teknik observasi dan penilaian kinerja. Sementara alat atau instrumen tersebut disesuaikan dengan teknik yang dipilih dan karakteristik indikator perilaku. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak percakapan kedua pengemudi di satuan PAUD maka berikut. Selamat pagi Bu Ika. Bagaimana persiapan asesmen awal di UPLS kali ini? Apakah Bu Ika menyiapkan kegiatan khusus? Saya sudah menyiapkan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan bersama-sama oleh anak-anak dan orang tua. Nantinya bisa dilanjutkan setiap hari di PTM. Tapi bagaimana bisa mendapatkan hasil autentik kalau orang tua saja masih terlibat dalam kegiatan bersama anak? Pada saat anak MPLS saya punya kesempatan menggali informasi dan belajar tentang anak dari orang tua. Ini sangat membantu saya untuk lebih memahami karakter anak dan kehidupannya. Orang tua kan sumber informasi tentang anak dulu. Oh iya, betul juga ya. Selanjutnya, saya mengajak ibu kegiatan untuk pengenalan lanjutan. Ini bukan kegiatan terpisah dari pembelajaran. Kegiatan ini tergabung dengan kegiatan sehari-hari. Lalu, saya menyiapkan teknik asesmen sesuai karakteristik untuk pembelajaran. Saya juga akan mengamati perilaku anak untuk pembelajaran di kelas. Karena kemampuan anak yang kita lihat dulu dari kegiatan pembiasaan. Seru banget Bu. Oh iya, anak-anak kelas saya kan sudah punya pengalaman belajar di PKA sama Bu Oki. Kita pernah bertukar informasi terkait kemampuan anak di akhir tahun PKA kemarin. Ingat tidak? Karena pelajaran ini tidak ada kesempatan guru di kelas B. Jadi ketika melakukan kegiatan assessment awal untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran selama 1 tahun ajaran ke depan agar sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Baik Ika, silakan Bu. Silakan duduk Bu. Saya sedang
Dari dua tujuan pembelajaran tersebut, kegiatan yang saya lakukan adalah selain itu, ada yang bermain alat musik. Ketika ditanyakan, anak-anak menjawab penyanyi bermain musik. Ini jadi catatan saya. Jangan-jangan saat itu mereka tidak tertarik dengan alat musik yang ada di kelas. Jadi belum mau untuk membuat suatu karya. Jadi bukan tidak mampu, tapi tidak tertarik. Dan inilah gunanya kita melakukan assessment awal lebih dari 1 hari. Bisa jadi punya perspektif lebih luas untuk dianalisa. Nah, selanjutnya kita analisa langsung ya. Hasil pengamatannya dikumpulkan dan dianalisis dengan mengacu pada alur tujuan pembelajaran yang sudah disusun di satuan. Ini akan jadi gambaran mayoritas peserta didik terkait kekuatan yang dimiliki dan hal yang perlu ditingkatkan. Hasil analisa itu bagaimana? Begini Bu, saya coba contohkan ya gambaran seperti apa. Ini adalah hasil analisis saya. Wah, saya jadi banyak belajar nih. Saya belajar lakukan awal, pemetaan membuat metode baru, proses menganalisa kemampuan anak dari hasil tersebut hingga terima kasih banyak Ibu. Nah, Ibu dan Bapak, semoga sekarang sudah semakin mendapat gambaran tentang proses assessment awal untuk peserta didik baru setelah MPLS ya. Terus belajar dan semangat. Fokus ke belajar dengan kesiapan. Ini memang nggak bisa full layar gitu ya? Nggak bisa ya?
langsung diskusi dengan teman atau topiknya apa, kemudian langsung melihat kenyataannya. Jadi tapi hari ini saya mau bilang benar itu kalau misalnya kendaraan yang ada di darat kan sebagian ada di depan ya, mobil lebih baik anak-anak langsung mengamati kendaraan langsung. Tapi kalau yang kendaraan yang tidak ada di sekitar kita ya bisa membayarkan sebenarnya tadi itu kan saya mau kalian itu adalah membuktikan jalan-jalan gitu menurut kesehatan itu, jadi mengenalkan dulu dari lewat itu seperti itu prakteknya bukan keluar ini. Tapi yang lebih maaf yang benar yang ngerti efek itu awal tuh mau jalan langsungnya, jalan langsung. Nah kalau misalnya di sekitar kita kurang memadai, misalnya bis atau gajah apa ya ditambahin gitu ya. Tapi kalau masih ada ya sudah jelas. Saya di PPL saya itu kan pakai jalan-jalan nggak kayak itu dulu baru nonton video. Saya di RPPH itu berjalan-jalan dulu, melihat ke area parkir, baru menonton. Kalau nggak ada, ya sudah kita pakai video. Itu sudah terpaksa. Kalau masih ada di sekitar kita ya pakai yang ada. Kemarin bagus yang dulu yang apa ya saya bawa itu bagus sekali, anak langsung bendanya langsung mengenal. Lebih bagus lagi pembawanya langsung saya dari sini anak makan dan itu lebih bagus lagi. Jadi gini ya, Saya makan. oh ya saya Ada videonya. anak-anak Ya, masak sendiri. Masak sendiri sampai habis karena iya, kalau untuk langsung itu dan saya pakai remote, pakai gini loh kayak itu kalau namanya motivasi itu nggak apa-apa semua anak ikut dalam artian melihat terus anak-anaknya ya ikut jadi maksud saya itu yang TK walaupun tidak ikut masak tapi lihat namanya demo apa ya saya demonstrasi anak-anak yang lain masak anak-anak melihat harus yang itu jajan minimal ikut makan saya harus seperti ini ya tapi pengenalan memasak sama anak kelompok step by stepnya cara memasaknya itu sama kelompok juga B1 B2 godok itu soalnya kan saya pakai balok ditutupinya itu di atas balok gitu, jadi saya pakai kompornya itu listrik itu bukan kompor, pakai apa ya panci listrik itu pakai itu. Jadi kalau misalkan sama anak kelompok saya khawatir tiba-tiba ada shoot itu nyenggol itu aja perlu ekstra hati-hati. Jadi step by stepnya saya ada rombongan terus di apa kita kembali juga misalnya apa kayak kemarin nggak harus ikut masaknya enggak bisa mengambil saja tapi kan harus tanggung jawab ya mengambil mungkin memiliki kayu sebelumnya ya itu satu kelompok ini satu kelompok nanti potong satu kelompoknya masak gitu cuci setelah itu bersama-sama masaknya dulu itu kan yang memang yang diharapkan anak melakukan jadi tidak diwarnai terus mengingkarin itu yang sini dimaksud kan belajar kemarin anak melihat dulu mengamati lalu melakukan merasakan oh gimana ternyata seperti ini ya rasanya si ibaratnya pisang diangkat sudah dapat itu warnanya apa dibuka seperti apa dirasakan rasanya jadi langsung gitu pembelajarannya itu sama-sama berasa teori-teori kok udah nyanyi nanti lagi praktek langsung jadi mengamati benda asli melakukan merasakan kelemahan itu yang bagus yang bisa dipraktekkan kan itu sayuran buah itu yang bisa dipraktekkan jus ya kalau buah kan
sebenarnya itu uang paguyuban itu kegiatan anak-anak. Seperti itu. Jadi makanya jangan salah kaprah ya. Jangan salah kaprah uang paguyuban itu milik yang wajib apa ini? Ini anak kelas saya sampai sekarang 3 kali tidak ada. Enggak salah. Pakai kamu saja 3 kali. Demi karena mereka tahu sendiri kalau di sini ngomong tidak ada muncul, tidak ada tanya ya langsung beli 2 kandang. Kalau nggak ada tanya, nggak ada muncul ya sudah. Nggak ada tanya